Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadi SPT Mas Wajib Engineering selaku Mentor sekaligus sebagai atasan kami. Yang hormati rekan beberapa guru yang luar biasa. Alhamdulillah kami berkenan untuk hadir dan kita bersama-sama memberikan konsultasi. Baiklah, kita panjang lebar, kami langsung pada permasalahan bahwa sebenarnya hari ini kita akan menyampaikan tentang laporan hasil dari kinerja kita selama 10 hari. Kemudian sistematika di dalam laporan bisa sendiri, di sana ada pengesahan, kemudian pengantar, kompetisi, di dalam juga ada pendahuluan, kemudian ada tentang operasi dan seterusnya. Baik, kemudian kami langsung pada bab 4. Tapi sebelum itu kami ingin lebih memperkenalkan diri bahwa saya nama Mulyono, kemudian bekerja di SMA Negeri 1 Wanasari. Atas nama langsung kami adalah Bapak Hadi sebagai Manajer Engineering. Kemudian langsung pada poin 4 atau pada bab 4, yaitu tentang RHK. Kita paham bersama bahwa RHK adalah perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau satu unit kerja dalam periode 1 tahun misalnya. Kemudian dalam konteks kita sebagai RHK adalah RHK satu perencanaan kegiatan, kemudian di sana ada indikator kerja serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada pegawai tersebut. Kemudian isi RHK umumnya adalah mengikuti satu rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, indikator kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian target tersebut, baik dari segi kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah target. Target dari RHK adalah sasaran atau hasil yang diharapkan dalam produk tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Kemudian yang keempat, output merupakan hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk lain yang relevan. Dan yang terakhir, RHK juga berisi tentang nilai-nilai dasar, yaitu prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. RHK memiliki fungsi yaitu sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Kemudian bab 4 langsung dari bab ini kita fokus pada bab 4, yaitu yang merupakan rencana hasil kerja PKK, rencana hasil tahunan unit kerja SMA Negeri 1 Wanasari. Kemudian jabatan sebagai guru PAI hari pertama. Kemudian juga masa kontrak sama seperti rekan-rekan yang lain adalah pada tahun 2023 sampai tahun 2028. Kita masih ada 4 tahun ke depan, kemudian bisa diperpanjang. Amin. Kemudian tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu SMA Negeri 1 Wanasari. Dan selanjutnya misalkan rencana kerja adalah satu, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Kemudian yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang keempat, tersusunnya kurikulum personal satuan pendidikan
yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Selanjutnya adalah tentang rencana kerja pimpinan yang diintervensi, kemudian rencana kerja terus aspek kerjasama indikator kinerja individu, target kegiatan dan tahapan, output kegiatan serta penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Harapannya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Posisi kita adalah sebagai guru di sini. Kemudian aspeknya meliputi kualitas dan waktu. Adapun indikatornya adalah dokumen pelatihan, presentasi capaian dan tepatan waktu. Target adalah dokumen dan 100% dalam setahun. Kegiatannya tahapannya adalah 1. Menyusun ke jadwal rencana pelatihan mandiri. Kita sudah sering mengikuti itu. Kemudian melaksanakan pelatihan mandiri sesuai rencana yang telah dirancang. Outputnya adalah sertifikat PMM. Ini sudah menjadi hal yang sering kita lakukan. Kemudian penerapannya adalah saya membuat jadwal pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan pelatihan mandiri. Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum profesional satuan pendidikan atau KOSP. Harapannya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat pembelajaran, penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum profesional satuan pendidikan. Kemudian aspeknya tapi meliputi kualitas dan waktu. Terus indikatornya adalah dokumen pelatihan. Kemudian tahapannya adalah menyiapkan dokumen presensi kehadiran. Ini merupakan tugas kita semuanya. Kemudian presensi menjadi penting dalam pelaksanaan adalah untuk mengetahui tingkat proses kehadiran dan juga ketika ada siswa berangkat. Biasanya selalu kenal terhadap dalam pada presensi ketika pertemuan hari ini ada yang tidak hadir. Kemudian pertemuan selanjutnya akan saya panggil untuk mengetahui masalahnya tidak hadir, sehingga kita menjadi tahu tentang permasalahannya ada pada siswa atau peserta didik. Kemudian menyiapkan dokumen presensi, ya. Terus itu tahapannya, ya. Kemudian pada penerapannya tadi saya membuat jadwal pelatihan mandiri dan yang kedua saya melaksanakan mandiri. Terus selanjutnya yang ketiga, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sana adalah meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket, dan juga di sana guru piket juga yang kita sudah senior tersebut, termasuk juga tugas tambahan seperti pembina SPD Rohis untuk kami guru PHI. Kemudian juga poin selanjutnya adalah menyiapkan rencana tugas sebagai guru piket, terus melaksanakan tugas sebagai guru piket dan menyusun laporan sebagai guru piket. Ini sudah menjadi bagian dari tugas kita. Kemudian untuk adalah aspek pertambahan, dan untuk penerapannya saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan yang bagian dari loyalitas untuk terciptanya kerjasama dengan tim yang lebih baik. Jadi ketika diperlukan apa, ya konsultasi tetap kita laksanakan. Juga saya mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk dipelajari
sebagai inovatif, adaptif. Terus yang ketiga, saya juga menghargai saran dan masukan yang diberikan oleh sejawat. Ini hal yang merupakan kolaborasi kita sebagai bagian dari guru untuk tetap ada saran pandang dari dokumen, hal yang kita harapkan seperti itu. Kemudian yang keempat, dari poin pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Di sana adanya adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian tahapan adalah menyusun perangkat pembelajaran. Ya tadi sudah disebut oleh berbagai teman juga sama ya, kita sebagai guru pembelajaran, kemudian kita di sini posisi sebagai masih melaksanakan kurikulum merdeka. Ya di sana tidak pakai RPP, kemudian pakai ATP, CP dan seterusnya. Kemudian menyusun draft asesmen penilaian beasiswa, ini bagian dari tugas kita, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu kita melaksanakan dengan PKSP, sekarang sudah berubah. Barangkali nanti depan juga ada yang baru, mungkin akan berubah lagi. Yang penting untuk kebaikan kita bersama. Kemudian di sana ada dokumen prospek berdasarkan dokumen prospek. Terus kemudian pertama adalah saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan loyal untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik, kerjasama yang kolaboratif. Yang kedua, saya juga mencari referensi dengan cara mencari dari sumber yang menyenangkan untuk dipelajari serta didik, dan bekerjasama dengan lintasan teman sejawat kolaboratif serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik. Jadi kita tetap ya agar anak tidak jenuh, tidak bosan dan seterusnya. Kita mencoba di sana ada variasi untuk metode pembelajaran sesuai dengan mungkin babnya dan seterusnya. Juga yang ketiga, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat. Ya ini sering didiskusikan mungkin di bawah pembelajaran di dalam ruang guru. Itu saja yang kami sampaikan secara singkat, dan monggo dengan harapan kami dan masukan dari khususnya Bapak Mentor. Terima kasih Pak Mur sudah memaparkan laporan orientasi dan catatannya, dan saya lihat juga masih sama targetnya itu ya, itu satu dokumen penelitian di mana nanti ke depan ya mungkin tahun depan ya diperkirakan itu ya, diperkirakan 1 tahun itu berapa, misalnya 4 dokumen ya, berarti 1 triwulan itu 1 dokumen, dia kan mengisi gitu ya. Nanti kalau cuma 1 kan ada, sebetulnya kan ada target, ada realisasi gitu ya. Kalau targetnya 4, realisasinya 1, berarti kan tercapainya berapa? 25%. Ya harapannya itu dalam 1 tahun tercapai 100%. Itu yang masukan dari saya dan luar biasa Pak Nur. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Cara pandang ya, kita sharing. Cukup. Ya, untuk